Nah, setelah membahas haji, kemenangan timnas Indonesia atas Tiongkok juga jadi topik yang hangat. Mulai dari penalti oleh Romeni di debut kiper Ebel Audero hingga jam tangan mewah hadiah Presiden Prabowo. Kita akan bahas soal ini masih dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Mas Revo, masih terhubung dengan kami. Selamat malam. Malam Diana. Sepekan ini kan kita banyak bicara soal haji dan juga bola begitu Mas. Nah ini awalnya sebenarnya ada kekhawatiran karena timnas Indonesia versus Tiongkok beberapa waktu lalu tidak diperkuat oleh pemain bintang sebut saja seperti Eliano, kemudian Marcelino ataupun Martin Pas begitu. Tapi ternyata kita memperoleh kemenangan. Nah ini menurut Anda Mas Revo, strategi dan komposisi pemain Patrick Kluivert sudah pas dan juga matang? Ya kalau kita lihat kemarin ya, hari Kamis malam kemarin ketika timnas Indonesia itu bertanding melawan Cina, Karno, kita patut mengapresiasi hasil akhir yang kita menang 1-0 gitu ya. Ya. Dan kita tahu sebenarnya kan secara pengelolaan penguasaan bola Cina jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, walaupun secara shoot on target ke gawang Indonesia unggul. Saya pikir kita semua tentu ada pemain ke-12 yaitu supporter Indonesia yang tanpa lelah gitu ya menyemangati pemain timnas Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga turut hadir gitu ya, menerima sebelumnya pemain timnas dan kemudian datang juga ke stadion. Tentu dukungan dari pemain ke-12 supporter ini berpengaruh terhadap mental pemain Indonesia sehingga bermain cukup bagus. Dan kita tentu mengapresiasi karena ini bisa dikatakan adalah pencapaian terbaik timnas Indonesia dalam putaran kualifikasi Piala Dunia. Kita pernah masuk putaran final Piala Dunia, tapi itu masih ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Tapi semenjak Indonesia merdeka, capaian timnas kali ini merupakan yang terbaik. Bahkan bisa dibilang di kawasan Asia Tenggara, capaian timnas Indonesia merupakan yang terbaik di antara di kawasan kita ini di Asia Tenggara. Permainan yang cukup apik disajikan di ujung tombak kita gitu ya, oleh dengan Eki Maulana gitu ya. Kemudian di lini tengah ada Kambuaya yang juga bermain sangat apik gitu ya Diana ya. Dan hasilnya ketika tendangan penalti yang dilakukan oleh pada waktu itu bisa membobol gawang Cina sehingga kita mendapatkan poin penuh 3. Dan yang menarik kan pada waktu itu bagaimana misalnya Jai Indes gitu berusaha seperti seolah-olah yang akan melakukan tendangan penalti sehingga pemain Cina pada waktu itu juga melakukan provokasi terhadap Jai Indes di saat oleh bisa memiliki persiapan menenangkan diri yang cukup gitu sebelum eksekusi. Dan kita tahu pada waktu itu oleh dengan sangat tenang bisa melesakkan bola ke gawang sehingga kita bisa meraih kemenangan 1-0. Saya pikir kita patut berbangga lah kali ini dan kita berharap timnas Indonesia ini jika nanti di babak selanjutnya di playoff bisa meraih hasil yang maksimal juga sehingga kita bisa melaju ke Piala Dunia. Tapi apapun itu bisa dibilang bahwa ini adalah capaian terbaik yang pernah dilakukan oleh timnas Liga kita gitu ya, sehingga patutlah kita apresiasi. Seru sekali ya Mas ya melihat ketika Jaitzes mencoba mengecoh begitu ya dengan memegang bola kemudian dikerumuni oleh para pemain Tiongkok. Ternyata bukan dia yang mengeksekusi tapi ternyata oleh Romani. Nah kalau melihat sebenarnya laga terdekat dengan Jepang ini kan sebenarnya posisi Indonesia bisa dikatakan nothing tulus. Karena memang pasti akan lolos ke babak playoff begitu Mas. Tapi lawan-lawan berat menanti di babak playoff. Nah ini bagaimana kita tetap menjaga asa ini. Terutama mungkin ketika kita tidak bermain di tanah air begitu Mas. Ya kalau melihat misalnya Jepang gitu ya, kita akan melawan Jepang dan kita tahu Jepang ini kan langganan masuk ke Piala Dunia gitu ya. Dan pernah jauh lah secara peringkat jauh di atas Indonesia. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah timnas kita yang hasil pertandingan itu adalah hasil akhir pertandingan itu adalah hal lain. Tapi yang ingin kita lihat, yang pemirsa ingin kita lihat adalah bagaimana pemain-pemain kita itu bisa berjuang terus tanpa lelah selama 90 menit gitu ya, menunjukkan performa terbaiknya, fighting spiritnya ditampakkan. Nah, perkara nanti hasil akhir tentu adalah hal lain, tapi bagaimana kita berjuang sampai babak akhir itu yang ingin kita lihat sama-sama.
kita tentu tidak ingin kalah sebelum bertanding. Ya, kan, ya. Kita tahu bahwa kita akan melawan salah satu raksasa sepak bola Asia dan di kandang mereka. Tentu bukan hal yang mudah. Ketika nanti playoff pun juga kita akan menghadapi tim-tim yang secara peringkat jauh di atas Indonesia. Tapi tentu yang kita harapkan adalah bagaimana tim pemain-pemain kita ini tidak menyerah sejak awal dan menunjukkan semangat bertempurnya. Itu tentu yang ingin kita lihat bersama-sama. Perkara nanti menang atau kalah ada hal-hal lain. Tapi yang penting bagaimana Garuda kita ini bisa bertarung dan menunjukkan performa terbaiknya tanpa keder gitu ya Dian ya. Di kandang lawan dan menunjukkan spiritnya, fighting spiritnya, semangat tempurnya untuk melawan dan menunjukkan harga derajat negara kita. Berarti proses tarungnya yang akan kita soroti. Nah Mas, ini di media sosial ini selain soal kecohan JITZES atau mungkin beberapa celotehan-celotehan dari para pemain yang juga viral, ini salah satu yang viral adalah apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan jam tangan kepada para pemain. Menurut Anda apakah ini berlebihan atau justru menjadi penyemangat bagi para pemain ini? Ya kalau saya pikir selama ini kan sudah biasa gitu ya Presiden Republik Indonesia itu memberikan apresiasi kepada timnas ketika atau kepada para atlet yang bisa menunjukkan performa terbaiknya. Jam tangan Rolex dengan harga sekitar 250 juta gitu ya, yang viral dengan harga sekian itu. Selama ini juga ketika Presiden memberikan bonus kepada atlet-atlet kita, biasanya juga dengan kisaran angka yang lebih tinggi gitu ya. Nah yang kita harapkan tentu adalah ini adalah bentuk perhatian dari pimpinan negara kepada atlet-atletnya yang bisa membawa nama harum dan bisa membahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita tahu pecinta bola di Indonesia ini kan jumlahnya tidak sedikit ya. Ketika Indonesia menang pada Kamis malam lalu itu kan jutaan orang di Indonesia itu kan berbahagia. Atas kebahagiaan itu rasanya wajar kalau misalkan Presiden Prabowo bisa memberikan apresiasi kepada pemain-pemain timnas. Tapi yang paling penting adalah presiden kita ini tidak boleh harus fair dan adil. Perhatian berlebih tidak hanya diberikan kepada atlet sepak bola, tapi kepada seluruh atlet yang bisa membawa atau kepada seluruh putra bangsa yang bisa membuat harum nama bangsa. Nah kita tahu nih karena kita lihat di Indonesia Open malam ini juga bertanding gitu ya Diana ya. Dan Indonesia Open bukan ajang yang sembarangan. Ini termasuk salah satu World Series tertinggi di badminton atau bulu tangkis. Dan kita harapkan juga perlakuan yang sama dari Presiden. Ketika nanti ada atlet Indonesia bisa membawa harum nama bangsa juga mendapatkan perhatian yang sama. Nah ini tentu yang catatan yang ingin kita haruskan kali ini Jan. Bahwa wajar memang Presiden memberikan apresiasi tapi sebaiknya tidak hanya kepada sepak bola tapi seluruh cabang olahraga yang lain. Baik, selebrasi, apresiasi, perhatian semoga bisa merata begitu ke semua lini ataupun cabang olahraga lainnya. Terima kasih untuk malam hari ini Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza untuk editorial view soal topik haji tadi berlanjut ke topik kedua yakni soal bola. Terima kasih Mas Revo. Terima kasih Diana.